Nah, oke, baik. Apakah kalian sudah jadi membuat kelompok? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi tiap-tiap kelompok. Ya. Kelompok 1 materinya itu adalah hakikat daulat dan teori kedaulatan. Kelompok 2 materinya bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelompok 3 materinya melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, mana? Coba Bapak tentukan sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya. Ya, kumpulin nama-nama kalian. Oke. Oke. Kelompok 1 Aufa. Kelompok 1 Aufa, Karona, Nadia, Retno, Sarah, Seba. Kelompok 2 Fauzan, Hafiz, Muhammad Asfi, Muhammad Daud, M. Fahad. Kelompok 3 Zahra, Aska, Siti Raisa. Marisa, Faridato, Aisyah, ya. Oke, nah sekarang kalian silakan bekerja dengan kelompok kalian untuk mendiskusikan materi ini, nanti dipresentasikan, dan ketika kalian mempresentasikan, nanti kelompok yang lain bertanya, ya. Ada sesi tanya jawab. Oke, silakan. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Makanya lebih dulu. Kita yang A ya, yang konten deh. Nanti mana laptopnya? Oh, ada yang video ya, video bagian B ya. Oke, good. Oke, kalau sudah kerjaan kalian, tolong kamu submit ke psikologi, ya. Nanti filenya dibuka di psikologi. Oke, nanti Bapak akan tunjuk kelompok siapa yang maju duluan. Kamu siap untuk presentasi? Ya, silakan submit. Psikologi. Ya, sambil kalian mengerjakan tugas, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu. Akila, Azhara, Andriani, oke, Aska, Karimah, oke, Siti Raisa, Zahira, oke, Talita, oke, Marisa, Faridatu, Iba, oke, Tiffany, hadir, Azhara, Kairunisa, Hadirah. Retno Pinasti,
Oke, Hafiz. Oke, M Daud. Hadir. Fauzan. Hadir. Oke, M Fahad. Hadir. Oke, M Afi. Hadir. Nabil. Hadir. Oke, Nadia. Karuna. Sarah. Oke, Alfa. Hadiroh. Nah, baik, terima kasih. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak mau maju kelompok 1 dulu, silakan. Ya, nah, Bapak harap nanti ada sesi tanya jawab, yang interaktif. Kalau kita harapkan ada pengetahuan baru yang kita dapat melalui sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok berapa kamu bahasnya? Bahasnya kelompok apa tentang Oke, sudah disubmit di psikologi ya. Yang lain tolong perhatikan. Nah, ya, kerjasama tim. Silakan ya. Awalannya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 3, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Ayo, siapa aja? Gak apa-apa. Hakikat dan teori kedaulatan. Hakikat kedaulatan berasal dari kata daulah, kekuasaan tertinggi. Dalam artian, pada ruang lingkup negara berhubungan dengan kekuasaan tertinggi untuk melakukan hukum dalam suatu negara. Di Indonesia, ini menganut kedaulatan rakyat, artinya bahwa rakyatlah memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memiliki kekuasaan yang mutlak dan terbatas berdasarkan UUD 1945. Menurut Jen Budin tentang kedaulatan negara, ada menyampaikan akan kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Menurut Jen Budin, kedaulatan ini memiliki 4 sifat pokok, yakni asli. Menurutnya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. 2. Permanen, artinya kekuasaan tersebut akan ada sepanjang negara tersebut ada, meskipun pemerintahan telah mengalami pergantian. Ketiga, tunggal, artinya kekuasaan tertinggi tersebut merupakan kekuasaan satu-satunya dan tidak dapat terbagi kepada negara atau lembaga negara lain. Keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan tertinggi tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncak pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri untuk
negara merdeka secara de facto di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. A. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Ya, gantian. Mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, secara umum terdapat beberapa teori kedaulatan dan beberapa ahli kedaulatan. Adapun teori kedaulatan tersebut biasanya seperti ini. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Konsep kelima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada kekuasaan negara tertentu. Dan negara terjadi ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianggap oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan Dewa. Misalnya para raja seperti Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Singapura, dan Raja Ethiopia. Haile Selassie, Cina termasuk dari suku Buddha pilihan Tuhan. Demikian pula dianggap oleh para raja Jawa zaman dulu yang menganggap diri mereka sebagai keutamaan Dewa Wisnu. Tuhan menganggap dirinya sebagai Isa, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Pelopor kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus 54-110, Thomas Aquino 1851, negara yang mengalami teorinya adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Sengoku. Tuhan sebagai titisan dewa katakan, karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan utuh. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dari untuk menegakkan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Oke, gantian. Kencang suaranya ya. Agak kencang lagi. Yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap Yang lainnya diperhatiin. kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum kepada agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil pemimpin hidupnya, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Contoh dasar utama teori ini adalah kalau Machiavelli tahun 1467 sampai 1527 melalui karyanya. Dia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Monnet menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam berbagi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum raja, antara mereka dan konstitusi kerajaan. Terus, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hades yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja juga merupakan untuk mengatur negara dan menghindari teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan terletak di tangan raja sebagai keutamaan negara karena kedaulatan menjadi kata raja. Sehingga
Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan dilakukan kepada kepentingan negara. Orang menganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sifat kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Oke, lanjut siapa gantian? Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, hukum atau baik kategoris maupun negatif, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara yang mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, mewajibkan penegakan hukum dan menyelenggarakan negara dibatasi oleh hukum. Faktor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, K.B. Immanuel Kant, dan Leon Dewey. Oke, gantian. Dari kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu kebencian. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengungkapkan teori ini adalah Montesquieu, 1648 1735 dan juga 1712 sampai 1778. Beberapa pandangan tentang teori kedaulatan rakyat diantaranya menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kebenaran umum dari suatu bangsa negara yang mengadakan kejadian masyarakat. Kedua, Johannes Alexander menyatakan bahwa setiap usulan pergaulan di Indonesia terjadi dari kejadian masyarakat yang menuntut kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Tiga, menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari rakyat. Menurutnya, kejadian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintahan dan pemerintahan. Mengembalikan hak dan kewajiban asasi pada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Dan tahun 78 bahwa terbentuknya negara melalui A. Faktum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan B. Faktum subjektionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD. 4. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Memegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lain. Memegang kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Oke, siapa gantian? Masih ada? Iya, Pak, itu saya. Oke, silakan apa? Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam pertanyaannya, silakan bila ada yang mau ditanyakan. Oke,
sesi tanya jawab. Ya, itu ada yang bertanya? Catat dulu. Nama. Ya, 2 pertanyaan aja. Oke, silakan. Saya Talita dari kelompok 3. Oke, lanjut. Pertanyaannya, kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi merupakan sifat kedaulatan. Dipahami. Apa coba sekali lagi? Kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi merupakan sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan yang menyatakan bahwa sifat Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Saya Daud dari kelompok 2. Ingin bertanya negara apa saja yang menggunakan pemerintahan kedaulatan Tuhan. Sudah dipahami? Kasih waktu untuk memberikan jawaban. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Talita kelompok 3. Pertanyaannya adalah kekuasaan yang tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, merupakan sifat kedaulatan yang asli. Oke, jawab. Ya. Oke, lanjut. Dur. Yang kedua, silakan. Oke, siapa?
Mulai. Yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan RI. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat, ditegaskan dalam UUD 1945. Yang pertama, pembukaan UUD RI Negara Republik Indonesia 1545 alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Ini lanjut, siapa? Gantian. Yang lainnya diperhatikan nanti untuk memberikan pertanyaan. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Materi-materi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat menghentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Oke, lanjut. Oke, berikutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Ya, mana? Ada yang mau berjawab? Coba ada yang mau bertanya? Oke, berikutnya sesi tanya jawab. Diharapkan kalian untuk aktif bertanya. Silakan. Kalau ada pertanyaan itu? Saya Maria dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu negara Indonesia dan negara hukum terdapat pada pasal berapa? Oke, good. Nama tadi siapa? Mari silahkan. Nomor berapa? Kelompok 3. Pertanyaan coba diulang. Negara Indonesia dan negara hukum itu terdapat pada pasal berapa? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Ya, siapa lagi? Satu lagi pertanyaan. Kalau nggak ada mau dijawab. Satu lagi pertanyaan. Ayo. Saya kelompok 2, kelompok 1. Ada lagi? Jika tidak ada, saya ingin menjawab. Kelompok 3. Oke, langsung aja dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Madrid Rehamin Kaisa dari kelompok 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini dijelaskan pada pasal. Negara Indonesia adalah negara hukum dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, saya jawab. Oke. Good. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, ya cukup. Sekian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kasih semangat dulu. Aplaus. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Kalian maju. Nanti Bapak harapkan kalian untuk ini ya, bertanya ya. Sesi dua pertanyaan. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan ya, yang lainnya diperhatikan. Kemudian rumah ya, ini nanti keluar di ulangan ujian keluar ya. Makanya kamu perhatikan di Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia menurut UUD 1945 yakni sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Cara melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Lagi suaranya. Makna pokok pemikiran dalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok pemikiran dalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, berapa? Yang ketiga, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok pemikiran dalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Lanjut. Sebentar, ini cara melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya. Oke, lanjut. Bagaimana pelaksanaan prinsip esensial kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD tahun 1945. Apa? Lanjut. Awalnya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi kedaulatan adalah istimewa rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Musyawarah. Kemudian diubah pada saat kemudian ketiga UUD 1945 sehingga misalnya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagai wujud kedaulatan. Sebagai wujud kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum atau pemilu. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Mungkin presentasi kami cukup di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan ya.
silakan yang mau bertanya. Diharapkan kalian aktif. Lagi, sebelah lagi, sebelah ke atas tadi. Enggak. Yang lain, coba aktif. Ayo, siapa yang bertanya? Ya. Saya Daud dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja prinsip-prinsip kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Oke. Satu lagi pertanyaan, ayo. Ayo, satu lagi pertanyaan. Ayo, satu lagi pertanyaan. Oke, ayo. Silakan. Ayo satu lagi pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya. Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Saya Azhara Khairunisa ingin bertanya. Boleh ke slide sebelumnya nggak? Nope. Ya, ini. Bisakah kalian menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945? Apa yang dimaksud dengan Kedaulatan berada di tangan rakyat. rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang? Oke, good. Jadi kita kasih waktu untuk menjawab kelompok 3. Jadi kalau sudah ada pertanyaan jawabannya langsung aja jawab. Pertanyaan pertama dari Daud, kelompok 2. Pertanyaannya, apa saja prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia menurut UUD? Jawabannya, prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia menurut UUD adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Gimana, Daud? Sudah terjawab. Oke, baik. Lanjut, tanya berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azhara Khairunisa, yaitu jelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Apakah sudah terjawab? Gimana? Ya. Oke, good. Yep. Oke. Ya, cukup. Silakan. Terima kasih untuk yang sudah mau bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih semangat. Silakan dulu.
baik anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah mempresentasikan materi dengan baik, ya. Nanti Bapak harapkan kamu kasih tanda poin-poin di kata-kata penting, kalimat penting, ya. Bapak akan menjelaskan pertemuan kita berikutnya, ya. Pertemuan kita berikutnya besok. Kata-kata penting kamu kasih tanda atau di stabilo gitu. Besok kita ada semacam proyek gitu, dibuat di karton dan kamu hias sebaik-baiknya sesuai dengan materi kelompok kamu. Kalau teori kedaulatan, buat di dalam kertas karton, nanti dihias segala macam, nanti itu hasil daripada kerja kamu itu ditempel di kelas masing-masing. Gitu. Apakah sudah bisa dibayangkan? Ya, nah itu. Ya, oke, baik. Hari ini waktunya sudah cukup. Bapak mau kasih kesimpulan bahwa daripada materi ini adalah kedaulatan Indonesia sudah mutlak tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Indonesia berada di bawah atau dijalankan oleh bangsanya sendiri, tidak menjadi di bawah kekuasaan dari bangsa lain. Kita menjalankan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Satu quote dari Bapak, teruslah belajar, raihlah cita-cita kalian. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.